Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berisikan tentang adab-adab dan akhlak di dalam Islam, di mana siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang baru, bahasan yang baru, yaitu bab yang ke-15. Hadis yang ke-29, bab yang ke-15, yaitu hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Halaman 46. Halaman 46, bab yang ke-15, hadis yang ke-29. Kita lihat bahwasanya dari awal bahasan dari kitab ini, dari hadis pertama kita bahas sampai hadis 29, masih berkaitan tentang hak orang tua. Masih berkaitan dengan hak kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-29, an Abi Bakrah. An Abi Bakrah. Ini bukan Abu Bakar. Agak mirip. Abi Bakrah, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ya, ini dua orang yang berbeda. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjila sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakhiru lahu minal bagyi wa qati'atir rahmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya di dunia sebelum di hari kiamat, sebelum di hari akhir, dari orang yang melampaui batas atau perbuatan zalim. Al-baghyu itu maknanya zalim. Wa qati'atir rahim, dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini tentang ancaman seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana disebutkan hadis ini, yaitu dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah ini nama kunyah, nama kunyah. Seperti Abu Bakar, nama kunyah.
nama julukan. Aslinya siapa Abu Bakar? Nama aslinya ya disebutkan di sana ya Abdullah. Ya. Seperti Abu Bakrah ini nama aslinya disebutkan ya kalau kita melihat dari sejarah, beliau nama aslinya adalah Nufai ibnu Masruh. Nufai ibnu Masruh itu nama asli dari Abu Bakrah. Nah, kita langsung masuk hadisnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ma min dzanbin ajdaru ay yu'ajjila sahibihi al-uqubatu. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya, balasannya, yaitu di dunia ya, sebelum nanti pada hari kiamat. Li sahibihil uqubatu ma yudakhiruhu lahu minal baqi wa qati'atir rahmi. Ada dosa-dosa yang Allah balas di dunia sebelum dibalas di hari kiamat. Ada dosa-dosa yang dilakukan seorang Allah kasih kontan, kasih cash. Hukumannya Allah balas langsung. Kapan? Ketika masih hidup. Sebelum nanti di hari kiamat. Ya. Jadi dikasih cash di dunia, di hari kiamat dibalas lagi. Ya, ngeri enggak jamaah? Ngeri. Di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Kalau di dunia dibalas, akhiratnya lulus, mending. Masih mending. Ini enggak. Di dunianya dikasih mukodimahnya, belum di hari kiamatnya. Amalan apa itu? Ada dua. Yang pertama minal bagyi, dari perbuatan melampaui batas. Apa makna dari melampaui batas? Dia adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Sebagaimana disebutkan zalim itu maknanya adalah ya, mujawazatul hadd, melampaui, melewati batas, yaitu perbuatan zalim. Maka perbuatan zalim seseorang itu akan Allah balas di dunia sebelum di hari kiamat. Dan zalim ini juga bermacam-macam, bertingkat-tingkat, ada level-levelnya. Ya, zalim juga ada level-levelnya. Dan zalim baik yang dia lakukan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga zalim kepada manusia. Nah, zalim yang dilakukan kepada manusia level paling tinggi adalah berbuat syirik. Saya ulangi, perbuatan zalim kepada Allah yang paling besar adalah berbuat syirik. Ini level paling berat. Ya, kezaliman yang dilakukan seorang kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan di dalam beribadah. Makanya Rasul pernah ditanya, ayyu dzanbil a'zam? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dosa itu ada dosa ringan, dosa besar, ada dosa yang paling besar. Maka Rasul mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa zalim yang paling besar adalah engkau berbuat kesyirikan. Engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah. Engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Dia yang telah menghidupkanmu, yang telah menciptakanmu. Dia yang memberi rizki tetapi engkau telah berbuat zalim kepadanya. Ini adalah perbuatan zalim yang Allah balas perbuatannya itu di dunia. Allah kasih balasan sebelum di hari kiamat. Ya, sebelum di hari kiamat. Makanya Allah sebutkan inna syirka la dzulmun azim. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Ya, di dalam apa? Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu perbuatan zalim yang paling besar. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah.
Ya. Kemudian adalah zalim kepada manusia. Zalim yang dilakukan seseorang kepada sesamanya. Ya. Dengan apa dia melakukan perbuatan zalim kepada sesamanya? Ya macam-macam. Berbuat zalim dalam urusan harta, mungkin berbuat zalim dalam urusan kehormatan, atau mungkin perbuatan zalim yang dilakukan berkaitan dengan apa? Dengan darah, macam-macam. Ya. Ini juga perbuatan zalim yang Allah akan balas di dunia sebelum di hari kiamat. Perbuatan zalim kepada manusia dalam urusan harta macam-macam, mencuri, merampok, menipu, korupsi. Ini perbuatan zalim kepada manusia yang Allah akan balas di dunia sebelum di hari kiamat. Ya mungkin dia sekarang aman atau dia selamat dari hukuman. Mungkin karena dia bisa membayar hakim. Mungkin dia bisa menyogok aparat. Tetapi ingat itu nanti suatu saat yang Allah telah tetapkan waktunya ada balasannya. Karena itu perbuatan zalim tidak ada yang lepas. Mungkin sekarang dia bisa terlepas dari jeratan hukuman karena punya jabatan. Atau dia bisa membayar orang untuk membela. Tetapi ingat bahwa Allah telah menyiapkan balasan. Yang itu adalah Allah yang tahu. Balasan yang akan diterimanya kapan, bentuknya apa, ini Allah yang tahu. Sehingga kita jangan sampai mengatakan, loh itu banyak zalim kok orangnya sehat-sehat aja Ustadz senang. Oh kita nggak tahu. Allah balasnya nggak harus sekarang, nggak harus besok. Mungkin ketika beritanya sudah nggak ada, sudah hilang. Atau mungkin setelah 10 tahun lagi atau sekitar 20 tahun lagi, kita nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala dalam membalas. Ya. Maka kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia dalam yang dia lakukan baik itu dalam urusan harta atau mungkin kehormatan. Menjatuhkan nama baik, menfitnah. Ya, Allah akan balas sebelum balasan di hari kiamat. Atau juga perbuatan zalim yang dia lakukan itu berkaitan dengan darah, membunuh. Ya. Ingat Allah akan balas orang yang membunuh, apalagi pernah membunuh seorang yang bukan haknya. Ya. Dalam hati kecilnya sampai meninggal dunia dia masih ingat perbuatannya. Ya. Apalagi membunuh tanpa hak, hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Hidupnya akan penuh dengan dengan kesedihan. Itu sebelum di hari kiamat. Belum yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena perbuatan zalim yang dia lakukan kepada sesama manusia. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim adalah suatu kegelapan pada hari kiamat, akan menjadi kegelapan. Menjadi gelap, balasan yang buruk nanti pada hari kiamat. Kemudian kezaliman yang lain diantaranya adalah kezaliman untuk sendiri. Untuk sendiri, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya. Maka yang pertama adalah seorang yang Allah akan balas perbuatannya, atau Allah akan hukum atas perbuatannya di dunia sebelum di hari kiamat. Cash di dunia, dikasih kontan di dunia, tetapi di hari kiamat enggak lepas, dibalas juga. Yang kedua adalah waqati'atir rahim, memutus silaturahim. Memutus apa? Silaturahim. Ya. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Sampai Rasul mengatakan mengaitkan antara iman dan silaturahim.
Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sambung silaturahim. Maka siapa sambung silaturahim ini, sebagaimana Rasul menyebutkan ancaman yang memutus silaturahim akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di hari kiamat. Mereka adalah yang pertama yang untuk kita sambung adalah orang tua. Silaturahim yang paling besar adalah kepada orang tua. Sehingga ketika memutus silaturahim, maka akan mendatangkan balasan di dunia sebelum di hari kiamat. Bahkan Rasul sampai mengancam dalam hadisnya, hadis ancaman, la yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak masuk surga seorang yang memutus silaturahim. Rasul bersabda demikian. Apa maknanya? Bahwa kewajiban kita menyambung silaturahim, ya, jangan diputus. Jangan cuman gara-gara warisan kemudian putus hubungan. Jangan cuman gara-gara harta menjadi perang saudara. Jadi putus. Ya. Kenapa? Karena balasan akan diberikan sebelum di akhirat. Dan Rasul mengingatkan agar kita Agar kita berbuat Berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Orang yang durhaka memutus silaturahim, maka ini akan menyebabkan balasan di dunia sebelum di hari kiamat. Ya. Makanya rata-rata jamaah, banyaklah, nggak harus rata-rata, banyak orang yang hidupnya sengsara. Orang yang hidupnya itu sengsara. Bisa jadi itu karena perbuatan dolim, atau yang kedua karena durhaka. Bisa jadi. Jangan lihatnya ketika sudah tua, mungkin mudanya. Ini kasihan banget sudah tua, sakit nggak sembuh-sembuh. Ini kasihan benar, ini sakit. Sudah berobat ngalor ngidul, ngetan ngulon. Ya, berbagai macam obat sudah diminum. Dari mulai kapsul, puyer, sampai tablet, pijet sekalipun. Enggak sembuh-sembuh. Maka ingat perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Barangkali pernah melakukan perbuatan dolim. Atau yang kedua, durhaka kepada orang tua. Rasul menyebutkan dalam hadis ini, ma min dzanbin ajdaru ayyu ajjila li sahibihil uqubah. Tidak ada dosa yang dilakukan seseorang yang Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti juga di hari kiamat Allah balas. Apa itu? Zalim dan durhaka. Makanya orang yang hidupnya sengsara, itu tadi sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, atau mungkin sengsara karena hutang yang banyak, melilit, menyekik leher, sengsara hidupnya, atau gagal apa? Gagal usaha, gagal panen, gagal keluarga, gagal nikah sekalipun, sekalian gagal nikah. Mungkin di antara perbuatan yang pernah dilakukan itu sebagai balasan muqaddimah, balasan sebelum di hari kiamat. Barangkali durhaka, barangkali telah berbuat buruk kepada orang tuanya, atau barangkali telah berbuat dolim kepada sesama, atau berbuat dolim kepada Allah. Atau mungkin hancur kehidupannya, hancur dalam urusan usahanya, yang dulu pernah jaya, kemudian hancur usahanya. Atau mungkin usahanya nggak pernah bagus, nggak pernah naik. Mungkin gara-gara apa? Gara-gara durhaka kepada orang tua. Usahanya hancur, kemudian juga hancur rumah tangganya. Sudah hancur usaha, hancur rumah tangga pula. Mungkin karena durhaka, mungkin karena perbuatan dolim. Jangan dikira perbuatan durhaka dan dolim itu lepas, gratisan. Enggak, Allah balas.
balas di dunia sebelum di hari kiamat. Balas di dunia mungkin dengan itu tadi, hidupnya nggak pernah tenang. Hancur usahanya, hancur rumah tangganya. Ya. Atau mungkin hancur pendidikannya. Ya. Hancur karirnya. Ya. Hancur pekerjaannya. Atau ketika sudah menikah, hancur anak-anaknya. Ya. Hancur keluarganya. Anaknya masuk neraka, masuk penjara, bukan neraka, masuk penjara. Ya, suaminya selingkuh atau istrinya punya pria idaman lain. Ingat, jangan langsung menyalahkan siapa-siapa. Mungkin itu di antara efek perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu di antara bisa jadi itu pengaruh efek dari yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa sebelumnya. Karena dosa itu ibaratkan seperti titik hitam yang tidak akan pernah hilang. Ketika bertobat akan dia berkurang. Semakin terus dia melakukan dosa, titik itu akan semakin bertambah. Itulah perbuatan dosa. Kemudian juga sebaliknya, ketika seorang adil, tidak zalim, kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, maka sebaliknya akan Allah berikan kemudahan di dunia sebelum kemudahan di hari kiamat. Allah akan ganti kemudahan dia di dunia sebelum nanti kemudahan di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang adil. Bagi orang yang telah melakukan kebaikan. Sebaliknya dari perbuatan zalim dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin usahanya lancar, usahanya apa? Usahanya lancar, rumah tangganya harmonis, kemudian anak-anaknya nurut, anak-anaknya soleh, solihah, orang tuanya juga mendukung, jadi orang tuanya baik, macam-macam bentuk kesuksesan. Atau kalau sakit sakit ringan, nggak sakit berat. Sakit ringan cukup dikerokin sembuh, atau ke dokter minum obatnya 2 hari sembuh. Ada orang-orang yang sakit itu bertahun-tahun, hartanya sudah habis, maka muhasabah diri. Barangkali itu adalah efek dari perbuatan dosa. Maka sebaliknya agar kita tidak mendapatkan balasan di dunia sebelum balasan di hari kiamat, maka hendaklah kita bersilaturahim, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Mungkin itu jalan kebaikan, kesuksesan di dalam usaha, kesuksesan di dalam berumah tangga, dan kesuksesan di dalam dia mengejar karir. Jangan lupakan perbuatan ini. Jangan hanya cuman dari sisi kerjaan, tetapi dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Kerjanya tambah baik, keluarganya tambah baik, rizkinya tambah lancar, belum lagi nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang ke-29. Kita lanjut hadis yang ke-30.